soal kebijakan Gubernur Jawa Barat itu Bu. Itu kan saya tuh belum baca, baru pulang semalam. Yang itu kan yang siswa ya, dibina sama TNI gitu. Kita mendapatkan banyak kritik dari masyarakat sipil. Ya, gitu. Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI ya untuk melakukan edukasi civic education gitu ya. Mungkin perlu ditinjau kembali ya rencana itu maksudnya apa. Saya juga belum membaca maksud dan tujuan atau konteks wacana itu muncul. Secara praktek udah sih sebenarnya kemarin juga udah ada yang divideoin kan sama dia, kayak misalnya orang tuanya ke divideoin mempersilahkan anaknya untuk ke barak. Itu secara asasi manusia seperti apa melihat? Kalau orang tuanya setuju, saya gitu. nggak tahu. Kalau dalam arti misalnya nih pendidikan karir ya, itu biasa kan anak sekolah diajak ke rumah sakit, diajak ke perkebunan, diajak ke restoran atau apa ya. Tapi kalau sebagai pendidikan militer itu mungkin tidak tepat ya. Cuma sebagai pendidikan karir untuk anak-anak siswa mengetahui apa sih tugas TNI, apa tugas polisi, apa tugas Komnas HAM, itu boleh saja. Tapi kalau dalam bentuk punishment itu yang keliru ya Bu? Oh iya dong, itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan ini ya hukum pidana atau hukum pidana bagi anak di bawah umur. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Setelah KPAI yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi terkait kebijakannya, sekarang tinggal Komnas HAM teman-teman. Bagi para netizen, kami persilahkan. Langsung saja lihat komentar dari para netizen teman-teman. Ibu, ini ya berita terbaru 2 Mei 2025. Komnas HAM sebut TNI tak berwenang didik sipil, minta program Deddy Mulyadi dievaluasi. Ibu, kayaknya Ibu Komnas HAM ini teh lupa gitu ya bahwa ide pendidikan semi militer masuk di sipil itu bukan ide yang baru gitu ya, karena kan ada tuh Ibu Taruna Nusantara. Nah itu teh pendidikannya semi militer. Nah selain Taruna Nusantara ada juga SMA pelayaran, itu juga sama Ibu pendidikan semi militer. Jadi ini bukan ide yang baru gitu untuk TNI ngedidik siswa begitu loh Ibu ya. Lagian Ibu kalau misalkan bicara soal HAM, anak-anak muda ini ya, dedek-dedek kita ini nih, tawuran itu tuh menimbulkan korban, sama aja kayak merenggut hak hidup orang lain Ibu. Ibu tahu nggak ada kasus tuh anak-anak tawuran Ibu di Jawa Barat, di mana aku lupa ya, tapi ada beritanya. Anak-anak tawuran Ibu, korbannya siapa? Tukang gorengan, gerobaknya kebabat, jadi nggak bisa lagi nyari uang. Coba Ibu, ibu-ibu lagi lewat anaknya kesabet. Coba Ibu, kurang melanggar HAM apalagi anak-anak nakal ini Ibu? Kurang melanggar apa lagi? Apa harus menunggu dulu jatuh korban? Udah banyak korbannya. Jadi mereka mah emang udah harus dididik gitu. Udah percayain aja. Dan sama TNI juga bukannya mau digebugin, disiksa tanpa sebab, nggak akan Ibu. Percaya Ibu. Aduh. Matre ya, yang menyatakan anak Abah akan mengikuti pendidikan disiplin. Yap, jujur aku setuju banget dengan sarannya, idenya Bapak Deddy Mulyadi ini. Ini keren banget sih. Jadi anak-anak muda sekarang jadi biar lebih aktif gitu ya. Jangan cuman main game atau geng motor atau malah terjerat judi online. Nah itu kayaknya Indonesia itu harus udah wake up deh. Anak-anak muda itu yang udah mulai bandel-bandel nggak terarah gitu, emang wajib masukkan wajib militer gitu. Jadi mereka biar lebih aktif lah, lebih fresh lah ya sebagai generasi. Nah, tapi concern aku satu Pak, aku titip banget ini. Mungkin sama lah dengan ibu-ibu yang lain. Please kalau anak-anak ini taruh di wajib militer itu, kalaupun mereka nginep di asrama itu, please orang-orang dewasa yang akan mendidik mereka, pastikan juga mereka punya moral yang sehat. Jangan sampai banyak banget kejadian anak-anak dititip di pesantren, ada dititip di beberapa asrama, walaupun nggak semua, tapi mereka malah mendapat pelecehan seksual dari orang-orang dewasa yang dianggap adalah gurunya, dianggap bapaknya, dianggap tokoh. Ternyata mereka yang malah merusak moral mereka. Nah, jangan sampai mereka selesai wajib militer malah mereka dapat perlakuan yang lebih merusak mental mereka. Nah, itu tolong banget Pak. Itu juga harus menjadi concern Bapak juga gitu loh. Jangan sampai anak ditaruh di asrama itu orang tuanya percayakan seperti
bapak itu tadi menitipkan anaknya ke asrama malah mendapat perlakuan yang lebih tidak manusiawi dan merusak mental mereka. Itu aja sih Pak dari aku. Komnas HAM bilang TNI tidak berwenang mendidik sipil, garis bawahi tidak berwenang mendidik sipil. Pertanyaannya sekarang, kemarin Komnas HAM kemana? Ketika TNI masuk UI, merusak, mengganggu jalannya konsolidasi nasional BEM UI, kemarin Komnas HAM kemana? Ketika TNI masuk UI dengan tujuan pembungkaman suara, Komnas HAM sama sekali tidak muncul, sama sekali tidak bergeming, seperti nggak ada nyawanya. Sekarang nih, ketika Gubernur Jabar memasukkan anak-anak nakal masuk barak TNI dengan tujuan mendisiplinkan, Komnas HAM baru mangap. TNI tidak berwenang mengajar sipil. Harusnya nih kemarin ketika Mendikti bilang TNI boleh mengajar di kampus, harusnya Komnas HAM juga mangap seperti ini. Tapi nyatanya Komnas HAM sama sekali tidak bergeming, bungkam. Dari sini saya jadi bingung, apa sih gunanya Komnas HAM? Apa sih tugas pokok fungsi dari Komnas HAM? Apakah guna dari Komnas HAM itu ketika dibutuhkan mereka ngumpet, ketika tidak dibutuhkan mereka berisik? Apakah seperti itu tugasnya? Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi akan kirim siswa bermasalah ke barak militer selama 6 bulan. Top, keren Kang Deddy Mulyadi. Jadi nanti siswa-siswa yang bermasalah di Jawa Barat akan dijemput langsung oleh TNI Polri untuk dibina karakter dan perilakunya selama 6 bulan tentunya. Diajari disiplin ya, diajari ketidaknakalan ya, macam-macam lah pokoknya ala-ala militer gitu. Bagus dan keren. Tapi program ini banyak dipertanyakan oleh masyarakat, oleh netizen tentunya ya. Ada yang bertanya begini, nanti keluarnya apa mereka nggak semakin sok jagoan? Iya juga ya, sebelum masuk barak militer saja sudah sok jagoan dia, sudah meteh metue. Apalagi sudah keluar dari barak militer, apa nggak semakin busungkan dada? Gaya metue, ada orang lain lewat, hei kau, karena merasa sudah dididik militer. Jadi pro kontra ya program yang akan dicanangkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Menurut kalian gimana? Komentar kalian. Apakah ini bagus atau enggak? Dan apakah setelah keluar siswa-siswa ini akan semakin sok jagoan atau gimana? Komentar ya. Viral, Komnas HAM tolak ide Deddy Mulyadi terkait dengan kirim siswa nakal ke barak militer. Kebijakan ini menurut saya banyak menuai pro ataupun kontra. Mungkin kalian tahu, banyak dari siswa-siswa SMA ataupun SMK yang melakukan tawuran. Padahal itu bukan dari kewajiban ataupun hak yang harus dimiliki seorang siswa. Karena tujuannya siswa adalah belajar, menuntut ilmu. Saya setuju dengan ide dari Bapak Deddy Mulyadi supaya siswa yang bermasalah atau yang nakal yang melakukan tawuran itu bisa melakukan pendidikan militer dibimbing oleh militer. Supaya mereka mendapatkan pendidikan karakter yang kuat, disiplin, dan juga sesuai dengan objektif yaitu belajar. Menurut kalian gimana? Ketik di kolom komentar pendapat kalian, setuju atau tidak. Komnas HAM tidak setuju siswa nakal masuk ke barak militer. Bukan kewenangan TNI. Jadi kayak mana? Jadi masuk penjara, melamun, nangis-nangis dia, keluar pun nggak berubah. Gitu. Emang orang sekarang kalau nasihat paling demen, bukan berbuat loh. Lebih baik dikirim ke barak militer daripada dikirim ke penjara. Kalau di barak militer dia itu dididik mana yang salah, mana yang benar. Kalau di penjara dia nggak bisa dididik, yang ada dia melamun, nangis. Terakhir dia berkumpul sesama napi, curhat-curhatan, bikin geng, nanti udah keluar bikin ulah lagi. Yang ada gedenya jadi kriminal kelas kakap. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda.
ini dikirim ke barak militer kayak mau disiksanya, kayak mau dibunuh. Aneh aku lihat Komnas HAM ini. Pak Dedi, salut Pak Dedi. Wah, kalau kayak gini ini orang tua yang anaknya nggak nakal pun pengen banget juga nih masukin ke barak militer. Ya nggak, ayo ngaku aja. Yang anaknya baik-baik aja juga pengen nih anaknya masukin kayak gini. Usul deh Pak, gimana kalau seluruh provinsi itu atau aku usul ke Kementerian Pendidikan ya, untuk anak SMP kelas 1, anak SMA kelas 1 itu 1 tahun pertama itu militer. Gimana Pak? Biar pendidikan karakter, biar karakternya itu mantap. Baru nanti kelas 2-nya dia ya seperti kurikulum-kurikulum yang sudah ada gitu. Tapi di tahun pertama nanti ada pendidikan militernya, pendidikan karakter, kayak dididik untuk disiplin ala militer dan lain sebagainya. Itu mantap banget Pak. Usul ya Pak, usul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program KDM sudah berjalan. Anak yang nakal suka tawuran sudah mulai dididik di Pangkostrat ya, di Panglima Konsentrasi Angkatan Darat mulai. Dan alhamdulillah justru orang tuanya yang mengantarkan. Orang tuanya yang mau minta anaknya dididik di barak TNI. Ada orang tua dari Cirebon tuh ingin daftarkan anaknya untuk dibina. Jadi program nih ini untuk warga Cirebon yang minta anaknya untuk dididik di barak militer agar lebih disiplin lagi. Ini orang tuanya setuju. Orang tuanya setuju, bahkan pada nganter. Hidup KDM, programnya udah berjalan. Bukan omon-omon. Siap. Masyarakat Jawa Barat setuju dan selalu ada di belakang KDM. Maju terus. Komnas HAM katakan tidak setuju pada siswa nakal yang dimasukkan ke barak militer oleh Deddy Mulyadi. Komnas HAM menegaskan bahwa mendidik anak-anak nakal ini bukan kewenangan TNI. Jadi baru-baru ini, Ketua Komnas HAM yaitu Ibu Adnike mengatakan bahwa kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengirimkan anak-anak muda yang nakal ke barak militer itu harus ditinjau ulang. Mendidik mereka bukan kewenangan TNI karena ini sudah masuk ke dalam ranah civic education atau pendidikan kewarganegaraan, kata Ibu Adnike di kantor Komnas HAM Jakarta. Yang diperbolehkan adalah siswa yang melakukan kunjungan ke lembaga TNI, Polri atau Komnas HAM agar mengetahui fungsi-fungsi dari lembaga tersebut. Nah, menurut Komnas HAM, perlibatan TNI dalam konteks pendidikan bersifat kemiliteran sebagai bentuk hukuman adalah kebijakan yang dianggap keliru. Itu proses sudah di luar hukum jika tidak berdasarkan hukum pidana, apalagi bagi anak di bawah umur, tegas beliau. Namun ternyata banyak netizen yang mengkritik dan mengatakan justru tindakan Kang Deddy ini sudah benar, karena orang tua dan guru sudah tidak bisa mengontrol anak mereka lagi. Bayangkan saja anak muda yang dimasukkan ke barak militer ini sebenarnya kelakuannya sudah masuk kategori kriminal, namun masih dalam status anak-anak sekolah. Yang dimasukkan ke dalam barak militer itulah yang dianggap pelanggaran berat. Orang tuanya pun setuju. Kurang mah heran ya, ketika anak tawuran, anak bermasalah, minum-minum, kebut-kebutan di jalan, main motor, gak ada tuh Komnas HAM komen. Tapi ayeuna Kang Deddy mulai ada aturan anak yang nakal, bukan berarti nakal ya. Ya anak yang begitulah ya, yang melawan, yang suka main motoran, main cewek dan lain sebagainya, itu kan dilatih untuk kedisiplinan di tempat militer. Dan bukan berarti meninggalkan pelajaran, enggak. Guru tetap masuk, tetap belajar, cuman kesehariannya itu loh ya, nggak boleh megang HP, nggak boleh main keluyuran. Bagus loh itu. Nah, astaga, pokoknya mah aneh, emang bener-bener gubernur itu ingin memajukan suatu anak gitu ya, demi bangsa Indonesia ke depan. Dan meureun urang anu geus kalolot meureun penggantina saha, meureun da budak urang anu ayeuna. Ieu mah dikritik, di komen teu setuju. Dengan dalih karunya cenah HAM. Dulu 2024 tentara nggak boleh ngebun yang OPM, nggak boleh karena HAM katanya. Kalau OPM boleh. Terus kalau misal ke Indonesia perang misal jeung tentara negara sebelah, meureun aya aturan kieu. Tentara Indonesia nggak boleh ngebun
tentara luar. Orang luar boleh. Cik atulah anu sekirana ieu mah demi kemajuan anak-anak geus cicing nah tong na kursi wae atuh geura. Ya. Tinggal di Jakarta ada tawuran wae barudak teh tiap RT teh. So, Cibinong tawuran wae barudak SMP teh. Ini diantep ham cicing wae ke mana? Tong ngajedog we na kursi geura lieur ini kalaluman. Komnas HAM tolak ide Deddy Mulyadi kirim siswa nakal ke barak militer. Kudu nage masyarakat munya ge keberatan lain lembaga-lembaga negaranya. Kudu ngaduku ya program teh. Pan ieu teh persiapan keur menuju Indonesia Emas teh. Piraku Indonesia Emas. Ayeuna generasi mudana kadon tawuran, obat, narkoba. Dek menuju emas kumaha mun generasina seperti kitu mah. Kan ieu mah alus ngara disiplin moga tanggung jawab. Ada yang kocak nih. Kemarin KPAI, sekarang HAM. Kemarin KPAI ngurusin aura cinta, sekarang HAM malah ngurusin kebijakan anak nakal untuk dimasukin pelatihan TNI. Alasannya nggak ada sangkut pautannya, harus dievaluasi. Apalagi yang harus dievaluasi? Apakah yang mau dievaluasi dari keuntungan ekonomi yang akan mau didapat? Enggak kok, gue nggak bakal tega untuk berpikir seperti itu. Lagi pula kan juga bakal diadain yang namanya wajib militer. Menurut gue buat kewajiban seperti ini KDM ngeluarin nggak masalah kan? Daripada teriak-teriakan di jalan maju sini, jangan jebol ntar jebol. Lagi pula juga orang tuanya juga pada pusing. Harus mikir apa lagi buat masalah anaknya yang kayak bandel-bandel kayak gini. Kalau buat gue mah ya kebijakan KDM itu ya udah sewajarnya, udah bagus, udah nggak ada yang harus diubah-ubah lagi. Lagi pula kan kita cuma butuh kebijakan yang nyata, bukan suatu teori, tak ada fakta. Udah kalau menurut gue mah kalau udah nggak bisa ngebantu nggak usah berkomentar. Pulu. Nah aku komentari berita nih siang hari ini ya. Komnas HAM kritik rencana Deddy Mulyadi kirim siswa nakal ke barak militer. Nah, ya mun tetap di sekolah budak-budak nakal tuh kagek dia kena marah dengan gurunya. Nah, lah sudah kamu kata pula kagek melanggar HAM ya kan? Dikirim ke barak militer. Nah, lah kamu kritik pula. Yang macam mana jadi kendaknya? Jadi mana ya Pak? Eloknya kirimkan anak-anak nakal itu ke rumah ketua Komnas HAM itu ya. Pacak ada kira-kira dia membinanya menjadi lebih baik lagi budak-budak itu ya. Anak-anak itu dikirim ke barak militer bukan nak disiksa, tapi untuk dibina agar dia lebih baik dan lebih disiplin lagi ya. Kalau dia lebih baik lagi, insya Allah kagek anak-anak itu akan menggapai masa depan yang lebih baik lagi. Nah, yang lebih cerah lagi masa depannya. Ya, itu lah komentar aku ya. Assalamualaikum. Iya, kami dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, memberikan apresiasi terhadap langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh Pak Deddy Mulyadi. Dan dalam hal ini yang paling penting adalah tadi juga saya dengar dari Bapak Purwanto juga melibatkan adanya dinas pendidikan, kemudian dinas sosial, kemudian dinas kesehatan, dan kemudian juga ada pemeriksaan kesehatan termasuk kesehatan mentalnya, kesehatan psikologisnya. Jadi diarahkan kemana dan sebagainya. Jadi dalam hal ini tentu kita tahu bahwa yang dibangun adalah karakter anak-anak ini sesuai dengan amanat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa karakter profil pelajar Pancasila itu ada tadi akhlak mulia, kemudian gotong royong, kebinekaan global, menghargai perbedaan, tapi juga disiplin, kreativitas, tapi juga kritis. Jadi juga mengkritisi perilaku yang menyimpang, yang tidak benar. Jadi arahnya adalah mengarahkan dinamika yang meledak-ledak dari para remaja tadi ke arah hal yang positif. Dan ini tentu sangat kami apresiasi karena salah satu pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang optimal agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di masa depan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Oke. Anda itu sebenarnya cuma konten kreator, bukan gubernur. Opo? Deddy Mulyadi bukan gubernur. Konten kreator, kamu ikut dak mikir. Wong endi kamu? Punya gubernur tegas semangat kayak gitu. Kamu bilang konten kreator. Itu Deddy Mulyadi meskipun sambil ngonten jadi gubernur.
online PC-nya itu dikasih rakyat kecil, menolong yang orang kurang mampu. Rungokno kupinge bu sampean kepingin dikei masih paham Pak Dede Mulyadi nyang ngono ojo kondo nang aku sampean iku kate mambu lemah ndak usah kakean bacot nek tangi turu ojo nyekel HP ngombe kopi kok rokokan biar sukmone iku ngelompok nyanyok sampean iku ambu coba kamu sarbek makanya saya bilang kebangsaan KDM ini ya bikin kebijakan yang tatarannya sebenarnya bukan untuk wilayah provinsi, tapi nasional. Karena kan belum ada gubernur-gubernur yang membuat kebijakan yang sama. Ya. Tapi jangan gitu juga dong, Kang. Masa gini, gubernur rasa presiden gitu? Ya enggak juga. Masih jauh Pilpres. Juga. Karena gini. Beliau kerjasama dengan TNI, bukan dengan Pangdam 3 Siliwangi, bukan. Mabes. Dengan Kasad kan gitu. Iya. Dan bukan hanya terkait dengan TMMD, bukan. Pendidikan masuk, infrastruktur masuk, dan berbagai macam. Itu kan pernah disampaikan juga oleh salah satu anggota Komisi 1 kan itu. Sebenarnya kalau memang ini bagus, nanti bisa dievaluasi, kan bisa jadi percontohan untuk nasional. Iya kan? Iya, tapi kalau saya melihat gini, jangan sampai ini hanya menjadi program yang ya pada akhirnya viral. Habis itu? Mempopulerkan KDM gitu kan, secara nasional. Tapi kita belum tahu ujungnya seperti apa. Kalau ini bahasa politisi. Ya sekarang gini, sekarang bisa pada saat ini kita kenal misalnya KDM karena disebut oleh Gubernur Kaltim, Gubernur Konten misalnya. Dan hal yang terkait dengan masalah barak militer pun sering dikontenkan. Tapi kalau kita urai, menentukan peserta saja, coba aturannya dari mana pada saat pemain Mobile Legend dijadikan peserta untuk masuk barak militer. Pada saat sekarang itu gamers menjadi tujuan juga untuk salah satu profesi dari anak-anak itu. Dan itu e-sport. Ada olahraganya. E-sport itu. Iya kan, menghasilkan uang. Nih deh, Kang Ono, saya kasih tahu ya. Yang dimaksud Kang Dedi, anak-anak yang sering main Mobile Legend yang akan dimasukkan ke barak militer itu yang udah nggak tahu waktu, Kang Ono. Nah, banyak kan anak-anak zaman sekarang itu pulang sekolah dia udah larinya ke HP main game. Orang tuanya sudah menegur, susah untuk didengar oleh mereka. Malam-malam main game sampai malam hingga sekolahnya siang, nggak sholat subuh. Itu loh Kang Ono, yang udah susah diatur dan sudah tidak mengenal waktu. Apalagi sudah melawan kepada orang tuanya, udah susah dididik oleh orang tuanya. Itu yang akan dimasukkan ke barak militer. Itu yang dimaksud Kang Dedi. Ingin dibentuk lagi karakternya agar lebih disiplin lagi Kang Ono. Ya, jadi nggak usah dipertanyakan lagi pemain Mobile Legends yang seperti apa yang akan dimasukkan ke barak militer, yang seperti itu Kang Ono. Tidak ada kebijakan yang mulus kalau itu untuk kebaikan. Pasti banyak perentangan. Dan nanti akan dirasakan suatu saat ketika kebijakan itu membuahkan hasil. Mari saatnya berbuat, bukan hanya berdebat. Karena tawuran tidak akan bisa diselesaikan dengan perdebatan. Kriminalitas remaja tidak akan bisa diselesaikan dengan perdebatan. Anak-anak yang kecanduan game online tidak akan bisa diselesaikan dengan perdebatan. Anak-anak yang sering bolos setiap hari tidak akan bisa diselesaikan dengan perdebatan. Anak-anak yang melawan pada orang tuanya dan melakukan pengancaman, bahkan penganiayaan terhadap orang tuanya dan kakeknya juga tidak akan bisa diselesaikan dengan perdebatan. Negeri ini hanya akan bisa maju dengan tindakan. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita sehat. Dan terima kasih atas kritik dan sarannya. Semua dilakukan demi kebaikan. Biarkan kami bekerja dan Anda semua mengkritisi pekerjaan kami. Ya, itulah teman-teman komentar dari para netizen pro dan kontra. Ya biasa, ada di situ video dari Kang Ono yang mengkritik kebijakan Kang Dedi. Selain Komnas HAM, Kang Ono juga mengkritik. Aduh, sudahlah Kang Ono. Lebih baik Kang Ono ngopi bareng dengan Kang Dedi, harus gimana nih kebijakannya ke depannya agar lebih maju lagi dan bisa diterapkan ke provinsi lainnya. Udahlah, karena di Indonesia ini remaja-remaja yang suka tawuran, minum pil, apalah, begadang pinggir jalan sambil mabok itu udah akut. Apalagi di Jakarta, tawuran antar gang. Bapak tahu Pak, yang setuju dengan programnya Kang Dedi Mulyadi,
Karena dimasukkan ke barak TNI pun bukan untuk latihan perang, untuk dibina karakternya agar bisa lebih disiplin lagi, itu doang. Biar keluar dari barak TNI itu bisa lebih kalem, lebih sopan pada orang tua, gak ngelawan lagi, gak mabok-mabokan lagi, cuman itu maunya Kang Deddy. Dan rajin sekolah. Gimana teman-teman komentar kalian terkait kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang memasukkan anak-anak bandel atau nakal ke barak TNI? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.